Selamat pagi semuanya, shalom. Haleluya. Ya, puji Tuhan, hari ini libur semua ya. Rata-rata libur ya. Yuk kita datang sama Tuhan yuk. Terima kasih, Engkau baik. Tuhan, Engkau menyertai kami dalam setiap langkah kami. Terima kasih buat pagi hari ini yang luar biasa. Kami mau menyembah, memuji-Mu. Terima kasih Bapa. Kami merindukan hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang hidup. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari cintai Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Mari lebih lagi katakan kepada Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku
katakan lagi, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang hidup. Mari sembah, mari tinggikan Tuhan, bersyukur buat kebaikannya, kasih setianya. Yesus, kami sembah Kau, kami puji, kami tinggikan, kami agungkan, bagimu segala pujian. Kami mencintai Engkau Tuhan, ku mau mencintaimu, mengasihimu, Allah yang hidup. Oh, besar perbuatanmu Tuhan, kami perlu Engkau. Yesus Tuhan yang ditinggikan, Kau disembah. Haleluya. Shandara baralala bayana namasande. Oh, iya ralala bayara ralala bakara baya. Inara uriana namashandara bayara ralala bayara ralala. Haleluya. Mengalirlah kuasa-Mu, penuhi hati kami Tuhan. Oh, Ikarabara lalabana mayara lalala shana lalala mayara lalala mayara. Oh, terima kasih. Kami tetap mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya.
bersamamu. Oh, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Kami mau mengikut Engkau Tuhan. Kami mau selalu diam di hadirat-Mu. Kami tahu hadirat-Mu begitu berharga bagi setiap kami. Engkau sungguh tahu bahwa kami tidak bisa hidup tanpa hadirat Tuhan. Biar hari ini kami belajar tentang firman-Mu. Tuhan tuntun kami, Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Iya. Walaupun mata pedas, walaupun rasanya capek padan ini ya, tetapi kita harus berusaha. Ya, berusaha untuk supaya kita konsentrasi ya. Jangan sambil tidur dengar firman kecuali sakit ya. Kalau Bapak Ibu tidak sakit, jangan. Duduk, hormati, hargai hadirat Tuhan. Oke. Dalam kehidupan kita ya ada banyak tantangan, rintangan yang kita hadapi. Tetapi kita selalu tahu bahwa kalau Tuhan beserta, walaupun tantangan ada, namun tantangan itu ketika kita lewati, tantangan itu menjadi batu loncatan untuk kita meraih yang Tuhan janjikan. Katakan amin. Oke, bentar ya. Oke. God is good all the time, and all the time God is good. Nah, iya. Nih, Pastor mau tanya dulu nih, ya. Mau tanya ke siapa ya? Nah ini karena ada ya yang masih baru-baru bergabung dengan kita. Pastor mau tanya ke ini dulu deh, ke Marta Lisa. Marta Lisa, ya boleh di unmute. Ya, Pastor. Iya, Marta, ini kan Marta nama baptisnya Selisa ya. Boleh nggak kamu sedikit kesaksian apa yang kamu alami, rasakan ketika kamu bergabung dalam komunitas ini? Adalah doa api, doa morning prayer gitu kan, doa yang lain. Sebelumnya kan kamu mungkin nggak ada ya seperti ini. Bisa di unmute? Ya, sebelumnya tidak ada pernah ikut doa seperti ini, Pastor. Seperti doa api, morning prayer, dan gitu. Mm-mm. Nah, apa yang kamu alami? Apa yang kamu rasakan? Oke, semenjak ikut ini, banyak perubahan yang saya rasakan seperti lebih dekat kepada Tuhan, lebih bisa banyak firman yang saya pelajari atau rasakan dalam kehidupan saya. Bisa lebih mengenal dekat dengan Tuhan lebih jauh lagi. Mhm. Wow, luar biasa. Apakah kamu merasa bersyukur ketika kamu bergabung dengan komunitas ini? Pasti sangat bersyukur, Pastor, karena di Solo belum pernah ikut seperti ini, hanya ikut ibadahnya saja gitu. Oke, kalau di Solo ibadahnya di karismatik atau Injili atau apa? Di karismatik, Pastor. Oke, baik, puji Tuhan ya. Nah, kamu setelah kan sebelumnya kamu belum pernah dibaptis selam, betul nggak? Betul. Apa yang kamu alami ketika kamu baptis selam pada waktu itu? Ada nggak ada sesuatu yang apa lega atau merasakan damai atau senang atau apa, ada nggak kira-kira? Lega sudah pasti. Senang juga sudah pasti, Pastor, karena merasa sangat diberkati gitu. Feel-nya beda gitu. Feel-nya beda ya. Wow. Tetapi kan sebelum baptis kan kamu ada diberi eh, apa namanya konseling singkat ya. Konseling singkat
atau edukasi ya pengantar supaya jemaat jelas mengapa sih harus dibaptis. Sebelum dibaptis kita harus apa gitu, harus diselamatkan ternyata ya. Nah, di dalam konseling itu kamu cukup mengerti bahwa kamu mengapa diselamatkan, mengapa dibaptis. Apakah cukup mengerti waktu itu? Cukup mengerti, Pastor. Cukup mengerti ya. Dan eh, kami berharap dari situ kamu bisa bersaksi kepada teman-teman yang lain nanti di sana atau di sini ya. Wah, luar Ya, biasa sekali. Senang sekali melihat bahwa anak muda ini ya, wanita muda ini bisa berjumpa dengan Tuhan lewat komunitas ini. Wow, luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudara, ya, kita ini tidak bisa sendiri hidup ini. Katakan amin. Wah, Bapak Ibu Saudara mendengar kesaksian sendiri dari Marta Lisa ya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Wow, senang sekali saya ya. Nah, saya berdoa biar ada banyak orang-orang yang dijangkau ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara jangan malu untuk bersaksi. Marta, terima kasih ya sudah mau bersaksi. Wah, luar biasa sekali. Ya, saya bentar Bapak Ibu Saudara. Iya, saya mau sedikit menyinggung soal kitab Yoel ini karena saya pikir ini sangat penting supaya kita melihat bagaimana pergerakan dunia saat ini ya. Apa yang frekuensi mana yang paling tepat maksud saya. Oke, kita lihat di dalam Yoel pasal yang kedua. Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28. Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28. Perlu Bapak Ibu Saudara tahu bahwa bukan hanya Marta Lisa saja yang dibaptis ya, yang bertobat pada waktu itu, tetapi satu keluarga mereka juga memberi diri dibaptis ya. Wah, luar biasa. Ya. Sudah, Yoel pasal 2 ayat yang ke-28 kita baca. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan roh kudusku ke atas semua manusia. Katakan amin. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Wow, jadi di sini anak perempuan kita, anak laki-laki kita, mereka akan bernubuat. Ya, akan profesi. Mereka akan memberitakan masa depan itu seperti apa. Itu bernubuat Bapak Ibu Saudara. Bernubuat itu berhubungan dengan masa yang akan datang. Kalau marifat, masa yang sudah lampau ya. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Dahsyat gak Tuhan kita ini? Ya, jadi kalau orang tua akan mendapat mimpi, maka anak-anak muda akan mendapat penglihatan. Ya, ya, itu tidak akan bisa dihindari itu karena ini memang sudah frekuensinya Tuhan. Mengerti di sini. Jadi hari ini kita berbicara frekuensinya Tuhan. Ternyata Tuhan mau lewat kehidupan Anda di tempat ini, baik yang sudah orang tua, senior maupun yang masih muda-mudi, Tuhan tetap bekerja pada porsi masing-masing ya. Tetapi kita melihat di sini bukan berarti orang tua tidak mendapatkan penglihatan ya. Maksudnya adalah akan ada lebih banyak anak-anak muda yang mendapat penglihatan tentang tuntunan roh, tentang apa yang akan terjadi di masa depan, tentang apa lagi? Ya, tentang ada banyak hal supaya setiap kita berjaga-jaga. Seperti tadi pagi, yang tadi subuh kita kan doa api. Jadi saya ada melihat ya
Sulawesi itu ada titik, ya, titik yang merah gitu ya. Biasanya itu gempa atau tsunami atau angin bisa jadi di situ. Atau apa yang akan terjadi begitu. Nah, kita berdoa agar itu tidak terjadi, agar kalaupun memang terjadi, ya kecil kemungkinan untuk parah. Sehingga kita sudah melakukan bagian kita, kita berdoa, kita tolak setiap roh-roh jahat yang ingin bekerja di situ. Amin. Ya, itu sangat menolong kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Sangat menolong kita. Karunia roh itu biar bekerja. Nah, saya merindukan sekali, ya, kami semua para penatua, pengerja, dan kami sebagai gembala sidang sangat merindukan sekali untuk, ya, Bapak Ibu Saudara kental akan karunia roh. Supaya apa? Supaya bisa saling menolong, supaya bisa saling memperlengkapi. Namun sebelum memiliki karunia roh, ya, biarlah engkau dibentuk sedemikian rupa supaya ketika engkau menerima karunia roh itu, engkau tidak melupakan Tuhan. Nah, di sini anak-anak muda, ya, ayo anak-anak muda, jangan ini ya, jangan tidur-tiduran ya, harus betul-betul dengar firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya ini ke Paulus. Paulus, kamu pernah nggak dapat penglihatan ketika menyembah, ketika apa? Shalom Pastor. Ya, shalom. Ah, pernah nggak lah rasanya? Rasanya tuh pas penyembahan di Doa Base Camp dulu tuh penglihatan tuh kayak sekilas kayak ngelihat gerbangnya sorga gitu. Jadi semuanya tuh kayak apalah, kayak hawanya tuh beda gitu Pastor, kayak ada kemuliaan terus kayak aku lihat kayak batu gitu, batu apa gitu nggak tahu, pokoknya kayak bentuk gerbang gitu. Terus itu tuh sebenarnya pengen aku kesaksian ke pastor tapi aku nggak yakin sama apa yang kulihat gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua tuh ada sekali pas doa base camp tuh dari awal sampai akhir tuh penglihatanku itu kayak aku kayak ngelihat salib tapi salibnya itu kayak terbakarnya tuh di apalah, apinya tuh api biru gitu. Nah terus aku nggak paham apa tuh, tapi dari awal sampai akhir aku ngeliat itu terus, nggak ada yang lain. Nah aku bingung apa nih lah, itu doang sih pastor kalau soal pas penyembahan atau macam tuh. Tapi penglihatan itu membuat kamu konsentrasi nggak dalam penyembahan? Ya konsentrasi sih, tapi Oh, aku nggak pernah nanya ke Roh Kudus apa artinya gitu, jadi nggak tahu sama sekarang. oh iya. Ya, saya juga nggak tahu artinya apa. Ini gitu pastor. Tapi kan yang paling penting itu membantu kamu dalam Ya, konsentrasi dalam menyembah. ya, Itu aja tujuannya ya. Jadi nggak mungkin kan kamu bayangin waktu kamu menyembah apa penyembahan ya kan, ku sembah kudus, lalu kamu dapat penglihatan McDonald, McDonald. kenyang Iya tuh. kan, itu udah bukan ya. Lalu kamu bilang, pastor saya apa waktu menyembah doa base camp tadi saya mendapat penglihatan McD, 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 McD. Lalu saya bilang, kamu minta traktir. Kode Ya kode. kan, ini ada udang di balik bakwan ya kan. Ya, atau minimal rocket chicken, rocket Nah chicken. enak tuh. Iya, itu udah beda ya. Udah beda. Ya, Bapak Saudara. Di sini maksudnya adalah penglihatan itu untuk masa depan. Ya, oke, thank you ya Paulus. Untuk masa depan. Jadi apa yang akan terjadi atau sesuatu penglihatan yang dapat meneguhkan umat, meneguhkan jemaat supaya mereka semakin yakin bahwa Tuhan hadir di sini ya. Nah, saya itu pernah dapat penglihatan tentang, ya, jemaat kita simpatisan, dia kena stroke tapi dia berdoa, dia curhat sambil nangis di rumah sakit, video call, saya masih di Papua.
Saya bilang, "Pak, kita berdoa ya Pak." Ya, dia sambil nangis, ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi ketika itu saya berdoa, namun saya mendengar dan dapat penglihatan bahwa setelah 3 hari didoakan, dia akan sembuh. Tangan kanannya akan mulai bisa digerakkan. Ya, wah dia kena stroke ringan, stroke serangan keberapa kali, bukan cuma ringan ya, udah berat itu. Sebelah kanan itu nggak bisa digerakin. Nah waktu itu saya mendengar Tuhan dan dapat penglihatan dia dapat bergerak. Ya, akhirnya saya doakan aja, doakan simple, ya kan, minta tutup bungkus. Nah akhirnya amin. Setelah 3 hari dia telepon balik saya. Ternyata betul, ya. Dia sudah bisa menggerakkan tangan kanannya yang sedarinya tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Wow, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Iya, jadi kalau kita dapat suatu penglihatan dari Tuhan, kita sampaikan dan pasti akan terjadi. Tetapi kalau tidak dapat penglihatan, ya jangan ya dibuat-buat penglihatan itu, ya. Kadang-kadang itu hanya seperti sebuah perasaan yang timbul. Tapi kalau penglihatan itu tidak hanya cukup dari perasaan, namun itu adalah visi yang Tuhan beri untuk masa depan. Apa yang akan terjadi, ya? Nah, di sini Tuhan mencurahkan rohnya atas setiap manusia. Otomatis Tuhan mencurahkan rohnya yang kudus atas setiap orang-orang percaya. Engkau dan saya adalah orang-orang percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi mulai hari ini kita harus memahami bahwa kita adalah orang-orang percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita ini membiarkan hati kita lemah. Supaya apa? Roh Kudus yang sudah dicurahkan atas setiap kita terus bertata dan menguasai kita. Walaupun kadang kita ada lemahnya, jatuhnya, segera bangkit. Bilang gini, segera bangkit. Saya harus segera bangkit. Harus segera bangkit. Jangan tunggu tuh jatuh di hari ini, nggak doa di hari ini, kecewa sama Tuhan di hari ini. Adalah tunggu besok aja lah, ya kan? Saya mau tenang dulu, tunggu besok saya berdoa. Nggak begitu, ya. Saya harap kita semua jangan mudah kecewa dengan Tuhan. Jangan kecewa dengan Tuhan. Tetapkan di hatimu, saya tidak mau kecewa dengan Tuhan. Amin. Ya, sulit memang menjalani keadaan ini, tetapi saya mau sampaikan kabar baik. Di bumi ini kadang-kadang kalau kita berjalan kemana, menghadapi ruang dan waktu, kadang-kadang kayak mimpi. Tiba-tiba udah hari Sabtu loh. Perasaan kemarin hari Senin. Betul enggak? Iya kan? Tetapi kalau di alam roh atau di alam supernaturalnya Tuhan, kita benar-benar sadar. Otak ini, perasaan ini benar-benar sadar bahwa sepanjang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita sudah melewati itu dan merasakannya. Tapi kalau di alam bumi ini, ya kadang-kadang kayak mimpi. Betul enggak? Iya loh, betul loh. Ya, dia pikir dia pikir Tuhan lagi ngomong sama dia. Ya, tiba-tiba dia buka mata, oh lagi morning prayer. Tadi ketiduran. Iya kan, bisa aja ya kan? Iya, dia lagi begini. Oh iya, ini suara Tuhan ini. Dia pasti buka mata. Oh, morning prayer. Iya kan? Tetapi kalau di alam supernaturalnya Tuhan, tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Di alam supernaturalnya Tuhan itu, ya, betul-betul kita menyadari apa yang sedang terjadi.
Nah, oleh sebab itu, kalau kita di bumi ini ternyata kadang kayak mimpi, kadang enggak. Jadi ini tandanya bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Ya, tapi ini bukan mimpi ya, ini kenyataan gitu. Tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Tuhan, ya kalau saya boleh bilang begini, Tuhan sengaja membiarkan kita mengalami perasaan kadang-kadang, kok tiba-tiba udah hari ini ya? Kok tiba-tiba udah hari ini ya? Kok tiba-tiba, kok seperti ini kejadiannya? Ya, Tuhan sedang membuat kita itu sengaja supaya kita sadar bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Kita akan berkata, Tuhan, ini tempat apaan sih? Kok seperti ini Tuhan? Nah, akhirnya kita menyadari bahwa tempat asal kita bukan di sini. Katakan amin. Iya dong. Siapa di sini percaya bahwa dia adalah warga kerajaan surga? Boleh lambaikan tangan. Wow, tepuk tangan lagi buat Allah kita yang hidup. Ya, di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, ulangi lagi, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Wah, tahun ini ya, anak-anak kita AMD memang harus diajari untuk bernubuat. Bisa nggak? Bisa, sangat bisa, sangat bisa. Bernubuat itu penting supaya menguatkan umat-umat Tuhan. Bernubuat itu penting Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mau lihat bahwa setiap nubuatan yang terjadi di Alkitab itu digenapi. Ya, kalau ada orang bilang begini, Alkitab itu kan karangan satu orang. Iyakah? Kalau karangan-karangan itu adalah karangan-karangan orang, ya, bagaimana mungkin dia menyambungkan suatu zaman, ya, suatu zaman selama 2000 tahun berturut-turut? Gak bisa. Umur 80 tahun aja udah keburu mati. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Iya, nggak ada orang yang bisa sampai 1000 tahun umurnya. Jadi teori itu terpatahkan. Ya. Nah, kita ini adalah orang-orang yang mau dibentuk. Ayo kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita merendahkan hati supaya Tuhan mudah mencurahkan kuasa Roh Kudus kepada setiap kita. Ya. Ingat baik-baik bahwa anak-anak muda, anak-anak kita laki-laki dan perempuan, mereka akan bernubuat. Dan orang tua akan mendapat mimpi, dan teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Suatu saat ini betul-betul digenapi, bahkan tanpa diajar, mereka akan mengalami hal ini. Persiapkan diri kita supaya kita lebih lagi dipakai oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa ikut KKR, ya, harus bersyukur. Karena di KKR itu Tuhan sedang melatihmu untuk lebih tajam. Tapi kalau belum pun enggak masalah. Ya, dukung dalam doa, toh bagiannya juga sama. Yang di lapangan sama yang di rumah berdoa. Jangan tidak berdoa ya. Kalau tim kita lagi KKR, doakan supaya engkau juga mendapatkan pengurapan dan upah. Kalau nggak mendoakan nanti pengurapannya nggak dapet gitu ya. Oke. Jadi nah ini sebagai tandanya bahwa suatu saat itu akan datang. Ayat yang ke-30 ya, dari Yoel pasal 2 ayat yang ke-30. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit. Wah, mujizat di langit ini apa? Ya, Tuhan akan melakukan di langit dan di bumi banyak keajaiban. Banyak keajaiban. Ya, atau Tuhan membuat tanda-tanda ajaib di langit. Entah itu komet kah yang gak pernah muncul,
entah itu ada cahaya atau suatu fenomena di langit sehingga kita, wah, yang begini belum pernah kulihat. Misalnya ya, seperti itu. Nah, di tanda-tanda di langit yang para astronomi itu kaget melihatnya. Ya, entah ada tiba-tiba suara dari langit, ada loh. Itu ada. Ya, tiba-tiba ada suara di langit tapi dicari nggak ada sumbernya, tapi ada suaranya. Suara apa? Ya banyak, ya. Itu suara, orang bilang sih apokalipsi, tetapi bukan itu ya. Nah, apalagi Bapak Saudara, namun yang ngerinya adalah ada namanya pertumpahan darah, perang, ya, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ayat yang ke-31, matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Wah, ya, ini mengerikan Bapak Ibu Saudara. Dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Ayat yang ke-30, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Katakan amin. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Jadi jangan anti sama panggilan Tuhan. Ketika Tuhan panggil, kita tahu mana suara Tuhan, mana suara setan. Jangan sampai setan panggil, ya kan, kita ke sana. No, itu suara setan. Kita sudah tahu itu suara iblis. Iblis ingin menjebak saya. Ya, iblis ingin membuat saya jatuh. No. Tetapi ketika kita mendengar bahwa oh, ini suara Tuhan. Makanya saya percaya kalau kita terus menerus terhubung satu dengan yang lain dalam komunitas ini, kita pasti akan tahu mana suara Tuhan, mana suara iblis. Ingat baik-baik, iblis itu rayuannya kuat. Dia itu memperhatikan kelemahan kita, dia seolah-olah menutupi kelemahan kita. Padahal itu adalah bujuk rayu jebakan iblis. Jadi ya, Tuhan, kalau Tuhan panggil kadang-kadang gak enak Bapak Ibu Saudara. Betul enggak? Musa dipanggil ketika dia mengalami pengasingan. Betul ya? Dia melihat api itu terbakar. Apakah Musa waktu itu dalam keadaan seorang pangeran atau raja? Tidak. Ya. Lalu apalagi? Daud waktu dipanggil sama Tuhan malah menghadapi masalah yang sangat besar, nyawanya terancam. Apalagi ya, ada banyak sekali orang-orang yang dipanggil dalam keadaan yang genting bahkan. Oleh sebab itu jangan kaget Bapak Ibu Saudara, kalau engkau dipanggil hari-hari ini, walaupun di tengah masalah yang engkau hadapi, responi panggilan Tuhan itu. Supaya apa? Supaya Tuhan mudah mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya, dan engkau akan mendapat mimpi, engkau akan mendapat penglihatan, dan engkau akan menolong banyak orang percaya untuk melewati tantangan demi tantangan. Katakan amin. Itulah gunanya kita untuk terus terhubung di komunitas, apalagi kepada Tuhan. Amin. Itu aja ya. Kita berdoa sama-sama supaya kita tahu bahwa Tuhan selalu turut bekerja. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Bapa, Engkau begitu baik, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Shandara baralala bayara lala bayara lala. Iyara lala bayara lala bakana mayara lala basande. Thank you Lord. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku
yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan, terima kasih, hadirat-Mu menuntun kami, hadirat-Mu membuat kami bangun dari tidur kami yang terlelap di dunia ini. Hadirat-Mu membuat kami sadar bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami dalam segala hal. Terima kasih untuk kesempatan kami merasakan hadirat Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati umat-umat-Mu. Bapa, kami mengucap syukur kepada Bapa. Sebentar kami akan doa syafaat. Tuhan menolong memberkati kami. Dalam nama Yesus, saya minta untuk Pak Yes berdoa ya, syafaat. Silakan Pak. Ya, salam semuanya. Selamat pagi. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Oh, lama sekarang lama karena lama sana lama kata karena lama. Oh, lama karena lama sana lama karena lama kata karena lama. Haleluya, Yesus, haleluya, Roh Kudus. Kami datang kepadamu Tuhan untuk pada pagi hari ini Tuhan. Hanya oleh keberadaan hidup kami menyampaikan apa yang ada saat ini Tuhan. Dan dalam berkati menyertai hidup kami, dalam menuntun hidup kami Tuhan, sehingga kami pada hari ini boleh bangun dari tidur sehat kami Tuhan. Baik tadi jam 1 malam pada doa api, dan 4:30 kami juga mengikuti morning prayer. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus telah menuntun hidup kami Tuhan. Kami tidak henti-hentinya Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, kuasa negara kami, jauhkan dari yang jahat, dan pulihkan masa kami Tuhan, jauhkan dari peperangan, dari pertikaian, dari masalah Tuhan, dari sakit penyakit Tuhan, jauhkan masa negara kami Tuhan. Mau pemilu Tuhan tahun ini bulan Februari Tuhan, Tuhan itu bungkus pemilu ini Tuhan, biarlah jauhkan dari peperangan, jauhkan dari pertikaian Tuhan, dari hal-hal yang tidak baik yang mengacaukan masa kami Tuhan dalam pemilihan presiden dan presiden Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menuntun masa kami Tuhan. Biarlah presiden yang apa yang dipilih Tuhan itu benar-benar itu adalah pilihan dari Tuhan. Tuhan yang menyertai dan yang memberkatinya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja kami Tuhan yang seluruh muka bumi Tuhan. Tuhan pakai gereja kami Tuhan agar semuanya dan muliakan nama Tuhan, mendatangkan jiwa-jiwa Tuhan, jiwa baru, dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Semuanya memuji dan takut akan Engkau Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, RCC Tuhan, Tuhan untuk diterbungkus gereja kami Tuhan, Tuhan selalu bersaksi dan melayani Tuhan, mendatangkan, mencarikan jiwa-jiwa baru Tuhan, sehingga jiwa-jiwa yang akan diselamatkan melalui gereja kami Tuhan. Tuhan pakai juga seluruh pendeta, pentua diakon, guru sholat minggu yang bertugas ladang Tuhan, biarlah semuanya itu Tuhan tutup bungkus, Tuhan tuntun semuanya itu agar semua berjalan dengan lancar, dengan baik Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa Tuhan, untuk menguatkan iman percaya Tuhan, agar melalui mereka Tuhan banyak jiwa-jiwa yang selamat. Lalu untuk menjalan menyembah Engkau Tuhan. Bapak juga kami juga untuk gembala kami, Pastor Apa dan Pastor Eni Tuhan, dan pakai mereka, biarlah ini mereka program-program apa gereja yang mereka jalankan Tuhan, semuanya itu hendak memuji dan hendak untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati sertai mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, Tuhan pulihkan, Tuhan sempurnakan setelah usaha pada Tuhan, cita-cita dan harapan Tuhan. Tuhan berikan cukupkan ekonominya Tuhan, anak-anaknya Tuhan dalam pendidikannya Tuhan. Berkati sertai, biarlah semuanya dapat tercapai apa yang mereka cita-citakan dan harapan mereka Tuhan. Diberkati dan
lengkapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan di LCC ini Tuhan. Tuhan selalu menyertai kehidupan kami tiap hari, apa yang langkah juang kami Tuhan. Tuhan selalu berkurapi, Tuhan berkati cita-cita dan harapan kami, semuanya itu dapat tercapai dengan baik, dan Tuhan jauhkan dari yang jahat, hal-hal yang mengganggu, mengacaukan kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus, di dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa juga semoga puasa kami Tuhan selama 40 hari ini Tuhan. Tuhan sertai kami, Tuhan jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik Tuhan, yang mengganggu, mengacaukan puasa kami Tuhan. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, sehingga puasa kami Tuhan gol sampai akhir Tuhan, dan kami menang Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Kami mau berdoa juga kepada anak-anak muda Tuhan. Tuhan sertai mereka, jauhkan mereka dari masalah, dari minuman, dari narkoba, narkotika, dari segala macam pergaulan mereka Tuhan. Tuhan tutup fokus mereka, Tuhan jauhkan mereka dari semuanya itu Tuhan, sehingga Tuhan pakai mereka menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang bisa bersaksi melayani Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kami dan doa Tuhan kami Tuhan, kami alaskan dengan doa Bapa kami seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yes. Ya, kita sebentar berdoa buat dua orang di tempat ini ya, yaitu Bu Suri dan Bu Ramani. Agak kurang ini Bu Suri. Bagaimana untuk pinggangnya Bu Suri? Masih kuatkah sakitnya? Lumayan berkurang. Lumayan berkurang. Oke. Ya, kita berdoa ya buat Bu Suri. Bapak, kami berdoa buat Bu Suri dalam nama Yesus, sembuhkan, pulihkan dengan sempurna, biar beliau dengan bebas bisa pergi kemana saja. Tuhan sertai, Tuhan jaga, biar kebebasan, biar kasih Tuhan melimpah buat Ibu Suri. Di dalam nama Yesus, pulihkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, Terima kasih. Ibu Suri ya. Kita akan berdoa buat Ibu Ramani. Shalom Bu Ramani. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Mana Bu Ramani? Iya. Ya, kita berdoa ya Bapak Saudara ya. Kita berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa buat Ibu Ramani, biar Tuhan yang menolong dia, memberkati dalam nama Yesus. Biar Ibu Ramani mengalami kesembuhan, biar Ibu Ramani mengalami kekuatan daripada Tuhan. Tuhan menolong Ibu Ramani dalam nama Yesus. Pulihkan, sembuhkan badannya yang merasa pegal dan remuk, gempor atau apapun itu istilahnya. Tuhan, kami minta dalam nama Yesus, pulihkan di dalam nama Yesus. Berikan hikmat dan kekuatan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Tutup bungkus anakmu ini, amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, tetap kuat, tetap percaya sama Tuhan ya. Yang muda-muda, ayo terus setia sama Tuhan. Oke, itu saja. Nanti untuk doa jam 11.30 kita akan konfirmasi lagi ya nanti ya, karena ada sedikit kegiatan hari ini bersama dengan Pak Robi dan Ibu Kartini. Kita akan konfirmasi lagi nanti, semoga bisa berdoa, tapi kalau tidak pun malamnya kita berdoa. Oke ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan selalu libatkan Tuhan. Semangat doa puasa hari ini. God bless you. Shalom, Pastor Rafa, Tuhan Pastor Yesus Robi. menyertai Terima kita kasih. saat berpuasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, semangat puasa. Iya, Pastor. Harus semangat ya.
Maaf Semangat Pastor, terus. baterai saya ngedrop terus. Kenapa Saya Pak? ganti baterai saya ngedrop yang satunya, jadi pindah sana HP-nya. Iya, enggak apa-apa. Wah, luar biasa. Ya, semangat. Luar biasa. Oke, semuanya semangat ya. Bu Suri, Mbak Magdalena, Bu Iya, Ramani, Pastor. Bu Ruth, ya Bu Esther, Pak Robi, Timo, Marta, Pak Yes, Pak Daud, Ibu Indri, semuanya semangat selalu. Jangan Mana BTS nih kendor. nggak muncul, Pastor? Kenapa? BTS nih nggak muncul. Ah, biasa lah ngelanda. Dia pikir dia lagi show. Ternyata pas bangun tidur. Sabar tadi. Jadi Tuhan ngirim Pak. Ya Pak Yes, ini Pak Andreas Lali udah lama nggak gabung ini. Coba ditanya nanti Pak. Ya itu Pak Pastor, sudah dari kemarin ini. Dari kemarin, dari tadi malam, udah 3 kali, 4 kali, 6 kali ini. Sudah masuk. Ya itulah namanya manusia ya. Tapi ya berdoa supaya alasannya adalah paket kah atau apa begitu. Ya, Iya, oke. ini ada satu hal. Ya, Bapak semuanya, God bless. Ingat besok kita dilayani oleh Pendeta Yusak ya, hari Minggu ibadah kita. Terima kasih Pastor. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati Marta.